Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat teman-teman nih yang menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan yang terpenting semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin ada pertanyaan ya seputar TKI di Taiwan dan cara kerja atau cara proses kerja ke Taiwan, bisa komentar di kolom komentar di bawah, nanti Kak Wana akan jawab ketika Kak Wana tahu jawabannya gitu. Di video kemarin Kak Wana sudah membahas tentang polivisa secara tuntas teman-teman ya. Di situ Kak Wana sudah menjelaskan cara prosesnya itu gimana, dan mungkin ada juga ya tips sedikit dari Kak Warna tentang calling visa tersebut. Di video kali ini Kak Warna akan membahas tentang proses untuk bekerja ke Taiwan melalui seleksi atau proses seleksi gitu teman-teman. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Proses bekerja ke Taiwan secara seleksi ini adalah sebuah proses bekerja ke Taiwan yang dimana kita akan diinterview langsung oleh perwakilan pihak pabrik dari Taiwan yang membutuhkan tenaga kerja gitu teman-teman ya. Jadi proses seleksi ini sangat menguntungkan sekali buat kita jika kita mengikuti proses seleksi ini. Dan ketika kita nanti lulus dalam mengikuti proses seleksi ini, kita akan langsung dapat job nantinya, dan biasanya itu kita pun sudah tahu di mana kita akan bekerja atau kita bekerja di pabrik apa gitu teman-teman. Jadi proses ini wajib diikuti ya ketika ada proses seleksi ini gitu teman-teman. Untuk proses seleksi ini memang itu waktunya tidak ditentukan teman-teman, kadang seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan lebih. Karena proses ini itu tergantung dari kerjasama PT tersebut dengan agensi yang ada di Taiwan. Ketika PT tersebut kerjasamanya semakin banyak dengan agensi yang ada di Taiwan, maka itu akan mempengaruhi banyak sedikitnya seleksi tersebut. Proses seleksi ini dibuka untuk pekerja formal, perusahaan atau industri besar yang mencari tenaga kerja dalam jumlah banyak gitu teman-teman ya. Jadi proses ini sangat menguntungkan sekali jika ada gitu teman-teman untuk kita ikuti. Nah, itu tadi penjelasan ya sedikit tentang proses seleksi teman-teman ya. Jadi di sini Kak Warna akan memberitahu kepada teman-teman ya tentang keuntungan-keuntungan jika teman-teman itu mengikuti proses seleksi gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama, keuntungan yang bisa kita dapatkan, yang pertama, ketika kita nanti lulus mengikuti proses seleksi tersebut, kita secara otomatis sudah mendapatkan job gitu teman-teman ya. Jadi ini sangat menguntungkan sekali karena kita langsung dapat job, dan biasanya kita itu langsung tahu ya kita mau bekerja di pabrik apa gitu teman-teman. Jadi itu keuntungan yang pertama. Untuk keuntungan yang kedua, kita bisa memilih job ya teman-teman ya dalam proses seleksi ini. Ketika kita itu nanti mengikuti seleksi, biasanya dari pihak PT itu memberitahu ya itu seleksi dari pabrik apa gitu teman-teman ya. Jadi kita nanti kan bisa memilih tuh, kalau kita nggak cocok dengan pabrik tersebut ya nggak usah ikut gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita cocok kita ikut. Nah, itu keuntungannya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk keuntungan yang ketiga, setelah kita nanti tahu kita mau bekerja di pabrik apa, nanti kan kita bisa belajar ya tentang bahasa Mandarin yang berkaitan dengan pabrik tersebut. Contohnya alat-alat yang mau digunakan itu apa aja lah. Kalau kita udah tahu pabrik itu, pasti kan ada gambaran sedikit-sedikit tentang alat-alat yang digunakan gitu teman-teman ya. Karena bekerja di sini pun nggak jauh lah dari bekerja di Indonesia gitu, alat yang dipakai gitu teman-teman. Oke? Itu tadi keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengikuti seleksi. Nah, di sini Kak Warna akan memberikan ya sedikit tentang tips ya buat teman-teman ketika mau mengikuti proses seleksi teman-teman. Yang pertama, tentang kerapian. Jadi sebelum kita masuk atau interview dengan pihak dari perwakilan dari Taiwan gitu teman-teman ya, usahakan penampilan kita itu harus rapi ya. Ibaratnya dari atas sampai bawah itu penampilannya itu harus rapi teman-teman ya, dan jangan lupa harus pakai sepatu ya.
harus pakai sepatu, karena orang Taiwan itu sangat memperhatikan sekali tentang kerapian kita gitu teman-teman. Jadi itu kerapian harus diperhatikan teman-teman ya. Untuk tips yang kedua, ketika kita ditanya oleh pihak dari orang Taiwan tersebut, kita menjawabnya itu harus tegas teman-teman ya. Tegas, sopan, dan yang jelas sih jangan jangan mencela-mencela gitu teman-teman ya. Yang penting kita tegas, rileks, dan jangan grogi gitu teman-teman. Pokoknya santai aja gitu teman-teman ya. Walaupun kita ditanya dengan bahasa Mandarin, tetapi nanti kan ada pendamping kita, penerjemah kita gitu teman-teman. Jadi usahakan kita harus rileks aja gitu teman-teman. Untuk tips yang ketiga, ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus memiliki kontak dari PT tersebut yang bisa dihubungi teman-teman ya. Ketika nanti pihak PT tidak memberi kabar kepada kita, kan kita bisa bertanya kapan ada seleksi, dan kita bisa berpesan ya ketika ada seleksi tersebut, ya suruhlah untuk menghubungi kita gitu untuk mengikuti seleksi tersebut gitu teman-teman. Itu tadi beberapa hal yang bisa Kak Warna sampaikan mengenai proses cara seleksi gitu teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan jika video ini bisa bermanfaat, video ini bisa di-share kepada teman-teman semuanya gitu ya. Buat teman-teman juga nih yang belum subscribe channel Kak Warna, jangan lupa dibantu subscribe-nya dan diaktifin tuh tombol loncengnya ya, biar teman-teman itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya. Niat kita seimbangkanlah dengan usaha kita, karena jika hanya ada niat dan tidak ada usaha yang nyata, maka semua itu hanya akan menjadi sebuah angan-angan semata. Itu pesan Kak Warna, ini hidup lo, jadi lo yang harus menentukan. Kak Warna pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of